Selamat malam jemaat penikmat semangkuk salat yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini dalam rangka kita merefleksikan hari Kamis Putih, di mana pada hari ini Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukan perjamuan Paskah. Jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Injil Yohanes mencatat sebuah episode yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan guru mereka mendemonstrasikan sebuah penyangkalan diri yang luar biasa. Mendemonstrasikan pengorbanan dan kerendahan hati yang luar biasa. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13 dan seterusnya. Yohanes 13 ayat 13 mulai, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia untuk melaksanakan misi Allah, menebus umat manusia dari belenggu dosa. Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri turun ke dalam dunia menjadi manusia, sama seperti kita. Tetapi yang menarik, Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, pada malam perjamuan itu, Yesus berinisiatif membuka bajunya, mengikat bajunya dengan kain lenan, dan dia mengambil air dan dia mulai membasuh kaki para murid-muridnya. Keteladanan sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Inilah yang kita mau refleksikan dalam kehidupan kita malam hari ini. Sebuah keteladanan yang sangat-sangat melampaui batas kewajaran. Bagaimana seorang pemimpin, seorang guru, dan Tuhan sendiri hadir, bukan hanya sekedar hadir, tetapi membasuh kaki para murid-muridnya. Ini memanggil saudara dan saya untuk meneladani Kristus seperti yang Yesus bilang tadi. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ada penyangkalan diri, ada kerendahan hati yang sadar lahir dari kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Dunia dengan segala congkak dan sombongnya sangat sulit untuk menekuk hati dan hidupnya, gengsinya untuk memberikan pelayanan. Dunia dengan segala gemerlap dan kemewahannya sangat sulit menerima dirinya direndahkan. Siapa orang yang mau direndahkan, Bapak Ibu? Siapa orang yang mau merendahkan diri? Siapa orang yang mau dikalah-kalahin? Siapa orangnya yang mau mengambil tempat terbawah dalam kehidupan ini? Semua berlomba di tempat yang tinggi, bahkan tertinggi. Semua manusia sudah dirasuki wabah untuk mementingkan dirinya sendiri, atau yang biasa kita sebut egois. Malam hari ini dalam keheningan Kamis Putih, mari kita belajar seperti lilin yang ada di hadapan kita masing-masing, atau lilin yang ada di hadapan saya. Saudaraku yang terkasih, apa yang kita bisa belajar dari lilin? Lilin ini tidak bisa menyala dengan dirinya sendiri. Harus ada alat sumber api dan ada orang yang harus menyalakan. Baru lilin itu bisa menyala.
Tetapi sekalipun sudah ada alat sumber nyala, tapi kalau lilin itu tidak rela meleleh, lilin itu nggak bisa nyala. Baru ketika lilin itu rela meleleh, dia membasahi sumbunya dengan lelehan batang lilinnya ini, maka sumbu yang dibasahi oleh lelehan lilin itu baru bisa nyala. Dan ketika lilin nyala, yang nyalanya sederhana dan bersahaja itu, lilin baru bisa memberikan terang bagi sekitarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah teladan dari Kristus dan inilah gambaran dari sebatang lilin. Dan ketika lilin ini menyala, maka dia akan menyala sampai kapan? Sampai sumbu penghabisan, atau sampai ada orang yang mematikan lilin itu. Artinya lilin ini akan terus menyala sampai dia benar-benar nggak bisa menyala lagi, dan bisa sampai sumbu penghabisan seperti lilin yang saya bawa ini. Ini sudah nggak bisa nyala lagi karena sumbunya sudah habis dan tubuhnya sudah meleleh seluruhnya. Dan itulah keteladanan yang Tuhan Yesus berikan. Bukan hanya dia membasuh kaki para murid, tetapi dia rela menderita untuk para muridnya. Dia rela melakukan segala hal akibat dosa-dosa yang dengan sadar, dengan ikhlas dia tanggung. Bukan dosanya Tuhan Yesus, tapi dosa saudara dan dosa saya. Kamis Putih malam hari ini memanggil saudara dan saya untuk berani berbagi di dalam kehidupan ini. Sekecil apapun kapasitas hidupmu, sesederhana apapun kondisi kehidupanmu, tidak seharusnya menghalangi kita untuk tetap memberikan terang bagi sekitar kita, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, untuk menjadi berkat dan berdampak baik dan benar. Tidak harus menunggu kita kaya raya dulu, Bapak Ibu, tetapi menjadi teladan, berbagi hidup, itu adalah panggilan Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus tidak menunggu saudara harus kaya dulu baru bisa menjadi teladan. Lilin sekalipun kecil, sekalipun terangnya sederhana, tetapi dia mampu menerangi sekitarnya sejauh yang bisa dia terangi. Kegelapan di sekitar kita hanya bisa dikalahkan oleh setitik cahaya. Biarlah kita dalam dunia yang penuh dengan gejolak ini, di tengah-tengah kondisi bangsa, dunia dan masyarakat luas di sekitar kita sedang gelisah, sedang gundah, sedang meratap, sedang menangis karena virus COVID-19 ini. Banyak orang ditinggal pergi oleh kekasihnya, oleh orang-orang disayangi karena virus ini. Banyak orang berduka. Di sanalah panggilan kita, Bapak Ibu. Jadilah sahabat bagi orang-orang yang berduka. Jadilah penolong bagi orang-orang yang lemah. Jadilah sumber keajaiban itu sendiri, sumber terang itu. Mari bersama-sama Kamis Putih malam hari ini dan Pekan Paskah tahun ini, kita boleh menyadarkan diri kita. Berhentilah memohon keajaiban, karena sebenarnya Tuhan sedang memanggil saudara untuk menjadi keajaiban bagi orang lain. Anda dipanggil untuk menjadi jawaban doa bagi saudaramu, menjadi jawaban doa bagi tetanggamu, menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang beratap, gak punya makan, yang butuh kesehatan, yang butuh teman, yang hidupnya sendiri kedinginan di luar sana. Allah memanggil saudara dan saya untuk menjadi keajaiban secercah cahaya bagi orang lain. Secercah cahaya sederhana seperti lilin itu cukup menjadi keajaiban bagi orang-orang yang membutuhkan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-18.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hiduplah seperti teladan Kristus yang pernah hidup dan memberikan teladan bagi saudara dan saya. Hiduplah seperti gambaran sebatang lilin yang ketika dia menyala terus sampai sumbu penghabisan. Dan sadarlah, lilin tidak bisa menyala dari dirinya sendiri. Harus ada sumber nyala yang menyalakan. Dan bukan karena sumber nyala itu, terang dunia itu sudah hadir, yaitu Yesus Kristus yang pernah mengatakan, "Akulah terang dunia." Dan terang dunia itu sudah ada dalam hidup saudara dan hidup saya, bukan? Tinggal sekarang kita mau menjadi terang atau tidak dalam kehidupan ini. Selamat menjadi terang, selamat berbagi kasih, selamat menjadi keajaiban bagi orang lain. Tuhan memberkati.